Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa. Hingga pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara dengan segar. Materi yang akan saya sampaikan adalah sebuah materi pengantar untuk mahasiswa Universitas Kusuma Husada dalam mata kuliah pengembangan diri dengan sub mata kuliah yaitu Transforming Belief. Sebenarnya di kuliah perdana ini lebih menarik ketika kita bertemu, kemudian kita saling berdiskusi, tetapi karena kondisi maka perkuliahan kita laksanakan secara daring. Nanti kita akan lanjut dalam pembahasan yang lebih detail di aplikasi yang lain, tetapi untuk kali hari ini atau di kesempatan awal kita akan membuka wacana berpikir kita tentang transforming belief. Begini, teman-teman mahasiswa Universitas Kusuma Husada, setiap manusia itu memiliki nilai kepercayaan tersendiri. Dalam proses kehidupannya, manusia itu memiliki sistem kepercayaan terhadap peristiwa yang ia alami. Padahal yang kita ketahui yang namanya sebuah peristiwa itu adalah netral awalnya. Netral. Menjadi tidak netral karena dia memiliki nilai tersendiri. Nah, dalam mata kuliah kita ini, kita akan membahas bagaimana sih proses perubahan sesuatu yang awalnya netral menjadi sesuatu yang ia yakini. Nah, dan apa dampaknya ketika seseorang itu meyakini dan mempercayai sesuatu terhadap kehidupan dia. Tentunya pembahasan yang agak panjang, kemudian sesuatu yang memerlukan telaah, karena kalau kita berbicara tentang transforming belief, berarti kita berbicara tentang intrapersonal atau yang kaitannya dengan hubungan diri kita. Bukan antar personal tapi intra, bagaimana kita mampu untuk membangun semacam keahlian di dalam diri kita, intra. Yang nanti dampaknya di antar personal. Artinya dampaknya nanti di hubungan kita pada orang lain. Karena ketika seseorang memiliki kemampuan untuk memodifikasi sebuah keyakinan yang baik sesuai dengan pokok profesian dirinya, dia juga mampu insya Allah untuk mentransfer itu kepada orang lain. Nah, terkait dengan transforming belief ini, kita akan membahas urutan atau bagaimana sebuah kepercayaan itu bisa tergantikan dengan kepercayaan berikutnya. Karena begini, ketika seseorang itu ingin mempercayai sesuatu, bukan berarti ia tidak punya kepercayaan. Bahkan bisa jadi ia sudah memiliki kepercayaan sebelumnya. Tetapi bagaimana kita menjadikan kepercayaan yang baru itu lebih adaptif dia dalam kehidupan dia. Misalnya Anda karena nanti menjadi seorang perawat, berprofesi sebagai seorang perawat, bagaimana sebuah nilai-nilai kita mampu untuk menanamkan dalam dirinya, yang awalnya ketika Anda mendaftar menjadi seorang mahasiswa baru, menjadi mahasiswa keperawatan, Anda mungkin saja akan mendapatkan pemahaman, pengetahuan, nilai-nilai yang sangat jauh dari sebelum kita menjadi seorang mahasiswa. Begitu pula ketika Anda menjadi mahasiswa, kemudian Anda berprofesi sebagai seorang perawat, bagaimana kita mampu untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang baru yang kita temui di masyarakat itu. Nah, kesempatan ini saya tidak membahas apa itu definisinya, kemudian bagaimana nanti proses terbentuknya, tetapi yang kita pahami tentang transforming belief ini begini. Transforming belief ini ia melibatkan pola berpikir kita.
Tetapi ternyata ketika sudah menjadi sebuah kepercayaan, kadangkala kita tidak memerlukan proses berpikir yang panjang untuk memutuskan sesuatu. Contoh begini, ketika Anda memiliki teman yang Anda yakini itu baik, kemudian ia mengajak Anda melakukan sesuatu atau beraktivitas sesuatu atau hal-hal yang baru yang belum Anda ketahui, Anda kadang-kadang tidak perlu berpikir ini nanti dampaknya bagaimana, kemudian harus dicari sedemikian rumit alasan agar kita bisa mengikuti dia. Kadang-kadang nggak perlu. Karena apa? Karena kita sudah memiliki rasa percaya kepada teman kita itu, sehingga apa yang ia bawa, ya udah kita ikuti. Karena sudah ada pelibatan emosi di sana. Tidak hanya berpikir, tidak hanya pikiran kita, tapi ada pelibatan emosi. Nah, menariknya di sana belief. Jadi dikatakan belief adalah ide yang kita yakini kebenarannya dan tidak lagi mempertanyakan kebenaran dari ide tersebut. Ide yang kita yakini kebenarannya dan kita tidak lagi mempertanyakan atau melakukan kebenaran dari ide itu. Udah ikutin saja, belief. Contoh lagi, ketika seseorang percaya kepada seorang ustadz, maka ketika ustadz itu menyampaikan A, B, maka orang yang percaya kepada ustadz itu akan langsung mengikutinya karena ia sudah merasa yakin, meskipun dia sendiri tidak bisa menelaah secara dalilnya bagaimana, kemudian hukum-hukumnya bagaimana, tapi ia percaya bahwa yang menyampaikan itu orang baik dan ia yakin dengan kebaikan, kapasitas kebaikan orang tersebut. Nah, itu transforming belief. Nah, ternyata diri kita itu seakan-akan menjadi gudang belief. Dalam diri kita itu banyak sekali keyakinan-keyakinan, dan ada keyakinan yang dalam kutip kuno dan ada keyakinan yang perlu kita perbaiki sehingga bisa adaptif terhadap kehidupan ini. Seperti yang saya tunjukkan tadi, ketika kita misalnya awalnya masih siswa SMA maupun SMK, kemudian kita akhirnya kuliah, ada keyakinan, ada sesuatu yang kita yakini itu yang berbeda dengan ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Maka mau tidak mau kita harus merekonstruksi, kita harus memodifikasi ulang keyakinan itu. Dan itu tidak mudah. Kadangkala kita harus memerlukan waktu, kita harus memerlukan cara agar kita mampu untuk memodifikasi keyakinan itu. Apalagi ketika nanti teman-teman berhadapan dengan pasien, entah dalam praktik ataukah nanti ketika betul-betul menjadi seorang perawat. Apa yang terbayang di benak kita misalnya ketika praktek lancar-lancar saja, kemudian aktivitas di kampus lancar saja, tapi ketika kita di dunia kerja ternyata kita mendapatkan kerjaan yang jauh dari perkotaan, kemudian kita memasuki daerah yang mereka di sana tingkat kepercayaan kepada medis itu rendah, dan Anda menjadi pejuang medis di sana. Tentunya kita akan banyak berbenturan dengan belief itu. Nah, maka kita harus bisa memahami belief mereka, kemudian kita memahami pola bagaimana belief itu terbentuk dan bagaimana kita mampu untuk memodifikasi belief itu. Nah, ada yang mempengaruhi dari belief banyak sekali, diantaranya kepribadian, ya, kemudian ketokohan seseorang, interaksi dia dengan orang lain, banyak sekali. Kemudian institusi yang dibawa dia, banyak sekali nanti yang akan kita bahas terkait itu. Nah, sahabat, nanti juga kita akan sampaikan sebuah video yang menjadi studi kasus kita untuk membedah belief. Kemudian berikutnya nanti di akhir sesi teman-teman akan saya ajak berpikir mencari contoh belief dan bagaimana kita mensikapinya, terutama dalam kaitan kita teman-teman menjadi perawat. Penting sekali kita memahami itu. Oke, sahabat, teman-teman mahasiswa keperawatan,
kita juga akan menyampaikan manfaat kita mempelajari transforming belief. Bukan berarti ini mata kuliah dikatakan mata kuliah pengembangan diri lalu kita abaikan. Justru ini yang menjadikan kita semakin terampil menjadi seorang perawat. Mungkin teman-teman yang lain memiliki kompetensi yang sama ketika belajar tentang keperawatan, tentang keahlian yang dimiliki oleh perawat. Tetapi ketika ia memiliki keterampilan yang sifatnya soft activity, yang sifatnya orang sering menyebutnya adalah soft skill, maka tentunya itu menjadi keunggulan dan kelebihan tersendiri bagi seorang perawat. Di antaranya adalah dengan kita mempelajari tentang transforming belief. Karena transforming belief itu bagaimana kita menghargai diri kita dan juga menghargai orang lain. Saya kira begitu sebagai pengantar kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.